Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tesya Ramadiani Mahmud, NPM 17/1096, kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas teknik penulisan karya ilmiah. Nah, poin pertama yang saya presentasikan adalah pemilihan kata. Nah, pemilihan kata di sini adalah karya tulis ilmiah dapat didefinisikan sebuah laporan tertulis tentang hasil atau suatu kegiatan ilmiah. Nah, definisi yang di sini lebih kompleks dari dikemukakan bahwa pengertian karya ilmiah tulis itu adalah suatu tulisan yang membahas suatu masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, atau kajian pustaka yang didasari pada pemikiran atau metode ilmiah yang logis dan empiris. Nah, karya tulis ilmiah ini adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan. Nah, permasalahan yang di sini tuh maksudnya permasalahan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diproses melalui penelitian. Nah, di sini ada juga macam bentuk karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki persyaratan khusus. Nah, ini ya persyaratan khususnya. Yang pertama, karya tulis ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang kedua, karya tulis ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat lerka. Dalam pengertian jujur terkandung sifat etis penulisan ilmiah, yaitu mencantumkan rujukan kutipan yang jelas. Nah, yang ketiga itu adalah karya tulis ilmiah disusun secara sistematika, setiap langkah direncanakan serta terkendali konseptual dan prosedur. Nah, di dalam sebuah karya ilmiah itu yang baik dan yang benar penulisan terdapat aturan yang harus ditaati. Di antaranya aturan yang pertama, awal di dan ke atau kata depan ditulis serangkai apabila dihubungkan dengan kata kerja dan dipisahkan apabila bukan kata kerja. Yang kedua, hindari singkatan dalam penulisan karya ilmiah. Begitu juga untuk spesial karakter. Yang ketiga, hindari penggunaan istilah atau kata-kata asing, khususnya bahasa Inggris. Yang keempat, berdasarkan dasar berubah gabungan kata yang sekaligus mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Yang kelima, hindari penulisan huruf kapital dengan kalimat huruf kapital hanya digunakan pada alinea baru, kata setelah titik, nama orang, dan nama sungai, dan nama negara, dan yang lainnya. Unsur pinjaman dari bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu satu, unsur asing yang belum sepenuhnya diterapkan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata-kata baku adalah kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku, didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa yang sesuai dan berkembang pada zamannya. Keberlakuan
tak amat ditentukan oleh tinjauan ilmu bahasa dari berbagai segi yang ujungnya menghasilkan satu bunyi yang amat berarti sesuai dengan konsep yang disepakati terbentuk. Dalam buku ini juga ada contoh kata baku dan tidak baku. Nah, saya sebutkan ya. Yang pertama, yang kita suka ucapkan adalah apotik. Padahal seharusnya itu digunakan ada yang kata bakunya adalah apotek pakai e. Nah, yang kedua, kata tidak bakunya adalah bis. Biasanya kita suka bilang bis kan, bi pakai i. Nah, sementara kata bakunya adalah bus pakai u. Nah, yang ketiga ada kata tidak baku yang sering kita ucapkan adalah hutang. Padahal kata baku yang benarnya adalah utang, tidak menggunakan h. Nah, yang keempat adalah kaidah. Ini kata tidak baku. Kata bakunya adalah kaidah. Jadi memakai a dan i, kaidah. Nah, untuk kata yang terakhir, kelima, itu adalah university. Padahal itu tidak baku. Yang bakunya adalah universitas. Juga ada beberapa yang sering menggunakan kata baku itu sendiri. Nah, yang pertama adalah surat antar lembaga, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga karya ilmiah, yang keempat lamaran pekerjaan, yang kelima surat keputusan, yang keenam perundangan, yang ketujuh adalah nota dinas, yang kedelapan rapat dinas, yang kesembilan pidato resmi, yang ke-10 diskusi, yang ke-11 menyampaikan pendidikan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada istilah-istilah, berbagai macam istilah. Ada 3 kalau nggak salah. Nah, yang pertama itu adalah istilah Indonesia. Kata atau istilah dalam bahasa Indonesia dapat dijadikan sumber istilah jika memenuhi salah satu dan lebih syarat-syarat bahwa istilah yang dipilih adalah kata atau frasa. Nah, di sini juga ada contohnya. Paling tepat untuk mengungkapkan konsep yang dimaksud. Pertama tuh. Yang kedua, saling singkat di antara pilihan yang tersedia. Yang ketiga, berkonotasi baik. Yang keempat, sedap didengar. Dan yang terakhir, bentuk seturut dengan kaidah bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Pedoman Pembentukan Istilah. Seperti itu. Nah, di sini juga ada istilah Nusantara. Nah, pengertian dari istilah Nusantara ini, jika dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang tepat dapat menggunakan makna, konsep, proses, kaidah atau sifat yang dimaksud. Maksudnya istilah dapat diambil dan istilah Nusantara baik lazim maupun tidak lazim asal persyaratannya. Misalnya kayak Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, wayang, sawer, dan lain-lainnya. Ini diambil dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Pedoman Pembentukan Istilah tahun 2005 halaman 4 gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada yang terakhir namanya istilah asing. Nah, istilah asing ini dilakukan dengan pemadaan melalui penerjemah atau penyerangan istilah asing. Nah, penerapan maksudnya. Nah, penerjemah perlu memperhatikan kesamaan dan kesepadaan makna konsep. Nih, misalnya kayak netron, jaringan kerja, jejaring. Nah, medical treatment berarti pengobatan, brother in law berarti
abang, adik, ipar. Begrowing. Pos berarti mata anggaran. Nah, penyerapan istilah asing dilakukan jika istilah Indonesia dan istilah Nusantara tidak dapat ditemukan istilah asing. Diserap jika dapat meningkatkan ketersalingan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik. Nah, di sini ada contohnya. Ini tuh mempermudah memahami teks asing oleh pembaca Indonesia. Yang kedua, lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir, lebih tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Yang di sini juga banyak yang suka salah menerjemahkan, jadi harusnya apa jadi apa kayak gitu. Nah, di sini kita masuk ke poin ketiga, itu poin yang terakhir. Nah, poin yang terakhir ini adalah pengefektifan paragraf. Nah, paragraf merupakan kumpulan sebuah kalimat yang disusun secara runtut dan terperinci sehingga terbentuknya sebuah susunan yang dikenal dengan satu istilah, yaitu paragraf. Nah, pengertian ini yang berkaitan dengan paragraf sangat banyak dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia tentang pengertian paragraf, yaitu bagian bab dalam suatu karangan. Nah, ini biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisan dimulai dengan garis gitu. Nah, apabila dipaparkan secara sistematis, maka suatu karangan secara umum merupakan kumpulan dari bab per bab. Dalam setiap bab tersebut terdapat beberapa paragraf yang disusun secara sistematis dan konsisten. Pada paragraf tersebut terdapat kumpulan kalimat-kalimat sebagai pengembangan dari pemaparan suatu buah paragraf. Dan dalam kalimat tersebut terdapat kumpulan data-data yang membangun unsur sebuah kalimat yang efektif dan memenuhi kriteria dalam kalimat pada tulisan karya ilmiah itu. Segitu. Sekian presentasi saya. Maaf bila ada kata-kata atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.